Kalau panjenengan tahu, kalau panjenengan kita baca sejarah, panjenengan mungkin tahu salah seorang ulama besar yang ilmunya dalam sebuah hadis dikatakan, yang katanya para alim ulama, ini hadis Kanjeng Nabi mengatakan akan muncul orang seperti ini, dan itu ternyata kata para alim ulama merujuk kepada beliau. Siapa? Imam Syafi'i. Kanjeng Nabi itu dalam hadis beliau mengatakan, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Akan muncul nanti salah seorang alim dari suku Quraisy, ya, yang ilmunya memenuhi lapisan-lapisan bumi ini dengan keilmuan beliau. Ilmunya ini ngebeki dunia. Dunia ini full dengan ilmu beliau. Dan kata para alim ulama dari zaman dahulu, ini hadis paling pas ya buat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kalau kita lihat madhab yang paling dipakai oleh ulama, yang dipakai oleh masyarakat seluruh dunia, itu paling besar adalah madhab Syafi'i. Di mana? Dan itu bukan di Indonesia, di Mesir, di Afrika, di Asia, di Eropa, di Barat, ya, Amerika, semuanya paling banyak madhab itu madhab Syafi'i. Walaupun madhab lain ada. Makanya dalam hadis tersebut kata alim ulama itu merujuk kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di Hadramut, ya, itu semua madhab Syafi'i. Kalau kita lihat baca sejarah, Imam Syafi'i itu punya sakit. Imam Syafi'i itu punya satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu punya penyakit namanya bawasir atau basur. Apa bahasa Indonesia-nya? Wasir alias ambeien. Dan sakitnya Imam Syafi'i, sakit ambeiennya Imam Syafi'i itu mungkin kalau istilah sekarang ini bukan sakit ambeien biasa. Sudah stadium 4 gitu ya. Sampai sakitnya Imam Syafi'i ambeiennya itu menjadikan beliau duduk saja, wayai kumat, duduk saja netes darah dari bagian belakang. Mudah-mudahan payu wangi. Stadiumnya sudah stadium 4. Sampai duduk saja beliau itu netes. Darah itu netes. Sakit betul gitu. Itu ternyata saking parahnya sampai beliau itu ketika ngajar minta disediakan kursi tapi yang bolong tengah. Jadi kursinya itu dilubangi tengah. Kalau kita kan yang bolong tengah itu donat. Ini kursi. Kursinya Imam Syafi'i itu terkenal kursi lubang tengahnya. Kemudian di bawah itu dikasih amben baskom. Baskom. Dikasih ember. Kenapa? Supaya ketika beliau ngajar andai kata ada yang netes, tetap langsung ditandai baskom itu. Itu murid-murid beliau jamaah itu ngomong sama Imam Syafi'i, Imam, kan panjenengan ini sakit, wis nanggung mau biaya. Sudah lebih baik di rumah. Andai kata jenengan tidak ngajar, tidak hadir pengajian, itu ya semua orang maklum insya Allah kan gitu. Apa ditelepon Pak Yai atau Pak Ustadz, sakit nih, ambilnya nih kumat sampai darah netes-netes. Kira-kira maklum apa betul? Kan maklum gitu. Jangan kan gitu greges, maklum dah hadir sudah. Jangan jauh-jauh sudah. Jenengan sekarang di sini tuan rumah, Mas Holik, ini tidak hadir ke sini. Kenapa? Oh ternyata lambungnya kumat sakit yang mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata tidak nyambut jenengan, maklum gitu. Padahal di rumahnya kenapa? Ya wajar. Kenapa? Karena sakit. Nah itu murid beliau ngomong begitu. Imam coba jenengan tidak usah hadir, sudah tidak apa-apa. Maklum orang-orang ini walaupun prei paparan, digantikan tidak ada masalah. Apa jawaban Imam Syafi'i? Hadartu biniyati syifa. Tahu salah jenengan nyuruh saya tidak hadir. Justru saya ini semangat hadir ketika saya sakit seperti ini. Jadi wayai kumat tambah semangat hadir. Kenapa? Karena saya hadir biniyati syifa, dengan niat mendapatkan syifa. Apa syifa itu? Obat, kesembuhan dari Allah. Jadi kalau ada orang sampai tahu namanya syifa, itu namanya obat. Hadartu biniyati syifa.
Kata Imam Syafi'i, ini justru hadir karena kepengen sembuh, kepengen dapat obat. Kenapa? Karena saya tahu hebatnya ngaji. Ini saya bisa minta kepada Allah, minta kesembuhan. Jadi kalau kita kan wali bang, tambah saloro, tambah yang jelas dah hadir. Kalaupun hadir kaset, wis main bubar, buru hadir wah, roison, ya maklum dan kita pun maklum kan gitu. Kalau Imam Syafi'i itu wali, justru karena sakit tambah semangat hadir. Dan itu, itu kan Imam Syafi'i di zaman dulu. Tidak usah jauh-jauh. Guru kita, yang mudah-mudahan kita termasuk murid beliau. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syafi'i. Kakak daripada Al-Habib Salim. Kakak Habib Salim Syafi'i. Saya tidak ngalami. Ya. Tapi Al-Habib Hashim, Habib Saleh bin Jindan, dia ngalami. Ya. Yang mudah-mudahan kita termasuk dianggap muridnya. Ya. Beliau itu punya adat, punya kebiasaan. Dan memang itu sampai sekarang ada, mulai dari abad beliau, ada namanya madros, pengajian umum dirubah. Pengajian umum itu dirubah hari Rabu dan hari Sabtu mulai jam 6. Jam 6. Habis subuh, jam 6, isyraq di sana, baru isyraq mungkin setengah jam, 45 menit, jam 6 mulai. Dan itu beliau kalau hadir, beliau selalu hadirnya mepet. Ya, namanya lakon kan teko kasih pas. Ya datang mulai. Kenapa? Karena kalau beliau hadir setengah 6, akhirnya orang-orang langsung ngumpul ke beliau. Walaupun belum mulai, tapi sudah duduk. Dan jadi halako ngaji bubar semua. Sehingga beliau itu hadirnya ngepres. Karena aset ngepres. Tapi putra beliau, Habib Alwi, dan anak putra-putra beliau itu sering cerita ke kita. Bilang apa? Abah kita ini kalau sudah bersyukur ya duduk wiritan, mari wiritan, nanti nunggu, kadang-kadang ya sarapan, kadang-kadang nggak sarapan, begitu ya. Nanti kalau sudah jam 6 kurang seperempat, berangkat sudah dari rumah, sampai sana kan ngepres pas, kan? Udah mulai lah. Tapi terkadang sering kata beliau, kalau sudah waktu-waktu tertentu, Habib Hasan ini kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi, sholat subuh, ya, baca wiritannya sholat. Mari wiritan sholat kan biasanya baca wiridul latif, dulu wiridul zakron dan lain sebagainya. Itu beliau ngomong ke putra beliau, Habib Alwi dan Habib Idrus itu, dia bilang, panas motornya, apa namanya? Dan starteran motornya siapa? Wah, kan masih jam 5 lebih, masih baru jam 5 lebih, kok apa? Iya, abang greges, jadi kepengen cepat budal. Jadi kata putra-putra beliau itu beliau bilangnya, abah saya ini kalau jalan biasanya ngepres, tapi wayang greges tambah cepat semangat, sehingga putra beliau nanti sudah mepet atau digantikan yang lain. Beliau jawab persis jawabannya Imam Syafi'i apa? Hadartu biniyatis shifa. Saya justru kepengen dapat kesembuhan, dapat obat dengan hadir. Itu kalau saya ini ngaji, saya bisa minta ya Allah mudah-mudahan waras. Nah ini bukan nyindir Mas Kholik, karena nggak iso lagi sampai nggak ngerti kan gitu, atau jus ini tambah garai repot nggak tahu. Tapi dan ini sama beliau di dalam ya kerungu ngajinya. Nah, justru beliau ini ketika ketika sakit tambah semangat. Kenapa? Karena tahu di tempat pengajian, di tempat ilmu, di tempat majelis taklim, di tempat sholat, di tempat ibadah, itu tempat turunnya rahmat. Nah kalau saya minta di sana itu istilahnya kalau misalnya persentase kabul di hadapan Allah ini lebih banyak daripada ketika saya doa di rumah. Jadi mumpung panjenengan hadir majelis taklim, jangan lupa doa. Kenapa ini sama seperti beliau? Karena beliau itu tahu rahasia-rahasianya tempat-tempat istimewa. Kapan harus ngedul ibadah dengan doa ini kapan? Tahu waktu. Ya, makanya mungkin kalau panjenengan hadir di sini, ya, yang punya masalah, ketika pengajian seperti ini, entah waktunya awal atau akhir nanti pengajian sebelum ditutup sampai minta ya Allah, atau tengah-tengah ya dibersihkan dalam hati, ya. Minta apa permintaannya? Urusan dunia, urusan akhirat, ya. Kalau urusan dunia, ya minta supaya dunia yang bisa membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta. Asal aja dunia Indonesia, Thailand menang Indonesia. Kata-kata sak urusan bal-balan melebu pengajian. Tenang ya Allah, enggak. Ya Allah
Allah alam. Ya boleh-boleh saja minta urusan dunia. Sampai minta ya Allah mudah-mudahan tubuh saya laris gitu. Boleh silakan. Tapi yang mbok menawi. Ya jangan kali kebacut Pak urusan dunia. Kalau minta sekaligus minta urusan akhirat. Kalau perlu akhirat pertama, baru urusan dunia di akhir. Nunut nanti urusan akhirat. Dan insya Allah itu ngatur. Dan itu boleh-boleh saja. Sampai minta urusan dunia, urusan akhirat boleh. Tapi jangan sampai dilupakan. Sebagaimana Habib Ali Habsyi juga bilang, banyak orang datang ke aulia minta kepada Allah, datang wali. Kalau datang mintanya apa? Mudah-mudahan tubuh saya. Mudah-mudahan. Kok jarang ada yang minta mudah-mudahan hatinya bersih. Hatinya bersih jarang. Kata beliau kalau minta masukkan mudah-mudahan punya hati yang bersih. Ilaman atau Allah biqalbin salim. Bersih itu dari apa? Bersih akidahnya, bersih dari prasangka jelek, bersih dari sombong, bersih dari macam-macam. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Makanya kita berharap mudah-mudahan segala hajat panjenengan, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal